Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ad-da'iya ila ridwanihi. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ba'du. Ikhwani fid din wal akhwat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia dan nikmat-Nya sehingga kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berkumpul di tempat yang paling Allah cintai, yakni masjid-Nya, dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan sempurnanya nikmat dan dalam keadaan al-amn wal afiyah. Maka hendaknya kita benar-benar bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita di tafsir juz' amma dan kita masuk di surat Al-A'la. Nah, kemarin kita sudah selesai At-Tariq dan sekarang kita masuk di surat Al-A'la. Dan Al-A'la ini adalah Makkiyah, surat yang diturunkan di kota Makkah. Dan Nabi SAW beliau membaca di dalam Al-A'la ini, beliau baca di mana? Di salat Jumat, rakaat yang pertama. Rakaat kedua, hal ataka hadithul ghasyiyah. Begitupun dalam salat Id, dua Id, yakni Idul Fitri dan Idul Adha, beliau membaca di rakaat pertama surat Al-A'la dan rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Maka kalau nanti kita menjadi imam salat Jumat, maka rakaat yang pertama dibaca apa? Al-A'la, rakaat yang kedua adalah Al-Ghasyiyah. Dan para ulama mengatakan sebagaimana dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara tanda kefaqihan seseorang itu adalah apa? Qisaru khutbatihi wa tiwalu salatihi. Di antara tanda faqihnya seseorang adalah apa? Ringkasnya khutbah yang dia sampaikan dan panjangnya salat yang dia kerjakan. Bukan dibalik. Khutbahnya panjang lebar, salatnya kulhu falak annas. Jangan dibalik. Khutbahnya yang singkat. Bagaimana cara khutbah yang singkat? Mudah. Ambil hadis satu, ambil ayat satu, kemudian apa? Sampaikan intisarinya. Bacakan ayatnya, ambil faidahnya, kemudian apa? Berdoa, tutup. Itu biasanya nggak sampai berapa? Nggak sampai 10 menit. Karena biasanya kalau khutbah itu paling lama 15 menit. Itu paling lama. Biasanya antara 7 sampai 12 menit. Itu khutbahnya. Khutbah pertama itu biasanya 6 menit sampai 7 menit. Khutbah kedua biasanya sekitar 3 sampai 5 menit. Kemudian salatnya yang sekitar 8 sampai 10 menit. Karena di antara tanda faqihnya seseorang itu adalah apa? Khutbah yang singkat, salat yang panjang. Maka jangan dibalik, jangan khutbahnya yang bertele-tele, jangan. Karena konsentrasi manusia itu berapa? 5 sampai 7 menit. Bahkan disebutkan dalam penelitian 3 sampai 5 menit. Lebih dari 5 menit bagaimana? Apalagi sudah mulai begini. Sudah mulai apa? Garuk-garuk karpet. Nah. Maka ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Begitupun salat Id. Meskipun salat Id Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan pengecualian. Kemudian apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-A'la di mana? Beliau membaca dalam salat witir. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu witir yang baca apa? Al-A'la, rakaat pertama, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas.
Itu kalau 3 rakaat langsung. Kalau 3 rakaat dijadikan 2 rakaat kemudian 1 sama. Al-A'la, Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas. Maka rakaat pertama yang Nabi SAW sering membaca surat Al-A'la adalah Jumat, kemudian Idul Fitri, Idul Adha, kemudian daripada salat subuh di hari-hari Jumat. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan surat ini berjumlah 19 rakaat. Berjumlah 19 ayat per rakaat. La haula wala quwwata. Dan kita langsung baca di surat yang pertama sampai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Dan membaca basmalah sekali lagi itu hanyalah apa? Mafasilus suwar, pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Maka kalau umpamanya antum mendengar ada imam enggak membaca basmalah, maka itu tidak mengapa. Kenapa? Karena basmalah itu yang disebut sebagai ayatun mustaqillah, ayat yang tersendiri. Itu hanya di ayat ketika Nabi Sulaiman menulis surat kepada siapa? Bilqis. Yang Allah Azza wa Jalla kabarkan, wa hadza min Sulaiman wa hadza bi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya di situ. Selain daripada itu disebutkan di awal surat itu sebagai apa? Pemisah antara satu surat dengan surat yang lain, kecuali apa? Surat Bara'ah. Kecuali surat Bara'ah, yakni At-Taubah. Surat yang dimulai dengan Bara'atun. Maka selain daripada itu boleh nggak baca bismillah? Boleh. Tapi apa? Boleh disirkan. Pendapat yang paling kuat adalah apa? Disirkan. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai baca ta'awudz, kemudian baca bismillah, kemudian kita baca sampai ayat kelima. Wahid itsain tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pakai lahjah jawiyah ya. Bismillahir. Ini lahjahnya jawiyah, jangan pakai riwayatnya Jawa, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya 2 harokat. Karena yang biasanya seperti itu mereka yang ngajinya pakai riwayat Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah ketahuan. Sudah ketahuan. Oh, ini apa? Hasan Asim, tapi riwayatnya apa? Riwayat Nusantara. Maka yang benar bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Karena matnya mat apa? Mat apa? Mat wajib, mat tabi'i. Mat tabi'i atau mat jaiz? Kalau mat jaiz berarti boleh dibaca 2, boleh dibaca 4. Mat apa nih? Ahsan. Mat tabi'i dibaca 2. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lebih dari itu. Nah, jangan lebih dari itu. Karena pernah guru kami itu matnya berapa? Mat 6 meter katanya. Bukan 6 harokat tapi apa? 6 meter karena kepanjangan. Anak pernah ditanya oleh salah satu guru Al-Quran, Ustaz, boleh nggak bacaan dengan riwayat seperti ini? Yang qari itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tanya kan ke guru anak, apa kata guru anak? Ayu mat hadza, kata beliau. Itu mat apa katanya? Mat wajib. Kalau mat 6 meter kata beliau. Maka itu tempatkan pada tempatnya. Dan sebaik-baik penempatan adalah apa? Yang dikenal oleh orang yang membacanya, yakni orang-orang Arab.
Ana dulu baca seperti itu sama guru ana dikatakan, "Min aina darastal Qur'an?" Ana tanya, "Dari mana kamu belajar Al-Qur'an?" Karena beliau mengatakan, "Hada ayumat hada." Dua harakat atau arba'a harakat atau sittah harakat. Bismillah. Lalu di situ dalam maqami berapa? 2. Maka cukup bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita ulangi. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Biar apa? Biar nggak mencuri nafas. Karena biasanya kalau lebih dari 2 seringnya apa? Sambil nyuri nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bagaimana biar nggak terlihat mencuri nafas? Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Bismi rabbikal a'la. Sebentar, perhatikan baik-baik. Baknya ditasydidkan. Sabbihisma rabbikal a'la. 1, 2, 3. Sabbihisma rabbikal a'la. Lanjut. Alladzi khalaqa fasawwa. Diulang. Alladzi khalaqa fasawwa. Lanjut. Walladzi qaddara fahada. Diulang. Walladzi qaddara fahada. Hasan, lanjut. Walladzi akhrajal mar'a. Maka di sini boleh dibaca 2, boleh dibaca 4. Walladzi akhrajal mar'a. 1, 2, 3. Walladzi akhrajal mar'a. Lanjut. Nah, yang di sini dibaca berapa? 6 harakat. Faja'alahu ghusa'an ahwa. 1, 2, 3. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Baik, kita mulai dari sabbihisma rabbikal a'la sampai faja'alahu. 1, 2, 3. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Sebentar. Walladzi akhrajal mar'a. Bukan a dengan hamzah itu 2 perkara berbeda. 1, diulang. Walladzi akhrajal mar'a. Baik. Ini dibedakan. Ini hamzah. Ini kadar paling minimal ya. Meskipun guru kami sering mengatakan itu ainnya antum itu pakai khayshum, pakai ini. Sementara khayshum itu harus apa? Hanya dengung. Karena sering ketika stop. Jadi itu di sini. Karena a-nya itu di sini. Ini kata guru ana. Maka paling mudah apa? Khayshum pakai ghunnah. Ini paling mudah untuk mengatakan apa? Tapi kalau ditutup itu akan ketahuan. Nah, ini level berikutnya ketika kita belajar makharijul huruf. Baik.
maka kita akan terbiasa nanti. Mar'a, mar'a, mar'a. 1 2 3. Walladzi mar'a, bukan mar'a, mar'a. 1 2 3. Walladzi baik. Latihannya bagaimana? Latihannya disukunkan. A, a. Diulang-ulang. Mungkin sambil naik motor, sambil bawa mobil. A. Jadi ketika nanti a'u, bukan a'u. Tapi apa? A'udzu. Nanti ketahuan. Terutama apa? Ain itu paling sulit di dhammah dan di kasrah. Maka kalau di fathah kita keliru, pasti di kasrah kita berat. Nah, nanti diulang-ulang insyaallah dengan memahami sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Mujahid rahimahullah taala, al-fahmu bitikrar. Pemahaman itu datangnya dengan diulang-ulang. Maka kalau antum enggak mengulang-ulang, antum enggak akan pernah paham. Baik. Dan semua orang ketika belajar seperti itu. Jadi tahapan dalam belajar memang kita keliru dalam belajar biasa. Baik, kita keliru dalam belajar biasa. Contoh. Baik. Kita pernah ditegur. Jadi muadzin di daurah kami bersama dengan Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizahullah taala, kemarin muadzinnya ditegur. Kenapa? Karena mat 6 meter. Begitupun di dalam masjidnya Syekh Shalih Al-Utsaimin, itu azannya bagaimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Seperti itu. Azannya singkat tapi apa? Suaranya yang keras, jernih, keras. Ana pernah menanyakan ketika ana daurah bersama dengan Syekh Hasan Al-Bukhari di Masjidil Haram, dan ana bertemu dengan imam serta muadzin di Masjidil Haram. Ana bertanya, Syekh, riwayat azan yang antum baca itu dari mana, Syekh? Karena azan Masjidil Haram bagaimana? Mendayu-dayu kan? Ana bertanya, terus beliau menyebutkan riwayatnya. Saya bertanya kepada Syekh, bukankah riwayat azan itu hanya ada 2? Sebagaimana dinukilkan oleh para ulama ahli hadis, bahwasanya riwayat azan itu hanya apa? Adalah azannya Abi Mahdzurah dan azannya Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu taala. Bagaimana azan mereka? Azannya Bilal sebagaimana azannya kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai akhir. Nah, yang beda dengan azan Abi Mahdzurah adalah apa? Diulangnya tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Baru apa? Hayya 'alas shalah. Ini yang membedakan antara azannya Bilal dan azannya Abi Mahdzurah. Azannya Bilal azannya penduduk Madinah, azannya Abi Mahdzurah adalah azannya penduduk Mekah. Maka ana pernah tanyakan, karena kami pernah, ana masih ada videonya, masih ada foto, masih ada video, ana bertanya dengan Syekh. Kenapa? Karena ana bertemu dengan para muadzin Masjidil Haram. Jadi kami sama Syekh Hasan Al-Bukhari hafizahullah taala dipertemukan oleh para muadzin dan imam Masjidil Haram. Duduk bersama kita sama makan kapsya, ana bertanya itu, dan mereka bilang apa? Itu ada riwayatnya. Dan untuk mengumandangkan azan itu apa? Ada pelatihannya. Ada pelatihannya. Maka kalau kita mau pakai riwayat sebagaimana riwayat muadzinnya Masjidil Haram, nah samakan. Nah, tapi jangan kita membuat apa? Membuat aliran baru. Azannya apa? Ahlu Anlisi.
Dan itu ada, antum bisa lihat di YouTube. Ini adanya penduduk Indonesia. Ada. Antum lihat ada Syekh ahli adzan. Ada. Beliau bedanya orang Arab, kalau kita kan kalau ngumpul nyanyi. Orang Arab apa? Kalau enggak bagus-bagusan baca Al-Qur'an, kalau enggak apa? Azan. Antum lihat di YouTube. Ada azannya penduduk, ada azannya penduduk Indonesia. Beliau sebutkan. Seperti itu. Tapi tadi kalau ana bertanya kepada Syekh Hasan Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizahullah taala, beliau menegur kami, yakni menegur muadzin ketika di daurah, yakni azannya dengan sebagaimana yang biasa kita dengar. Karena azan yang benar itu bukan di mendayu-dayu. Ya contoh kalau mamanya azan, ini kata Syekh, azan yang benar itu apa? Namanya orang ngajak itu bahasanya tegas atau mendayu-dayu? Ayo kita sholat, sama ayo kita sholat. Yang benar, kira-kira orang ikut yang mana? Ini, maksudnya ini dikasih analogi. Nah kan memang kalau kita Indonesia kan seperti itu. Hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Tapi kalau hayya 'alas shalah, gimana terjemahannya? Ayo kita sholat. Ya, itu masih ini saya mengumumkan kepada kami. Nah, sementara disebutkan di dalam rawi-rawi yang meriwayatkan hadis, mereka azannya seperti itu. Tanpa ada apa? Tanpa ada nada yang berlebihan. Dan itu insya Allah justru malah yang lebih dekat kepada sunnah. Tapi Allah Ta'ala alam. Karena ada, tadi Anda sampaikan, ada para muadzin Masjidil Haram yang mereka punya riwayat. Baik, Allah Ta'ala alam. Barakallahu fiik. Kalau yang tilawat Al-Quran itu bacanya seperti ini. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang tilawat Al-Quran yang mereka membaca melebihi man? Bagaimana? Itu dikatakan oleh para guru-guru kami yang mereka punya sanad, hadza qira'atun syadzah. Qira'ah yang syadz. Qira'ah yang aneh. Kenapa? Karena Hafs dan Asim itu pola bakunya berapa? Mat tabi'i, 2 harakat, mat wajib, mat semuanya sudah ada. Mereka kalau membaca lebih dari 6 harakat berarti apa? Mat wajib muttasil. Iya, karena mat wajib muttasil. Contohnya apa? Waladdallin. Itu kurang lebih 6 sampai 8 harakat. Nah, kalau yang lebih dari itu bagaimana? Itu berarti mat wajib muttasil. Ya karena memang tadi kebanyakan daripada para ahli qiraah itu ada mereka yang mu'tadil, pertengahan, yang tidak memberatkan diri, yang tidak takalluf, yang tidak memberatkan diri sehingga membaca sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, apabila kalian ingin mendengar qiraah bacaan Al-Quran sebagaimana diturunkan, maka dengarkanlah bacaannya di antara siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Bagaimana bacaannya? Tidak melampaui apa yang ditetapkan oleh para ulama ahli qiraah. Contoh Hafs dan Asim. Kenapa bacaan ini yang paling disukai oleh Imam Ahmad rahimahullah taala? Pernah ditanyakan kepada putra beliau, yakni Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, kepada bapaknya, wahai abi, ayu qiraah, bacaan apa yang lebih engkau sukai di dalam baca Al-Quran? Maka kata Imam Ahmad, beliau berkata apa? Hafs an Asim, yang kita baca sekarang. Kenapa kalau Hafs an Asim? Karena ini adalah bacaannya dengan lahjah Quraisy. Lahjahnya apa? Nabi SAW. Kalau engkau tidak mendapati bacaannya siapa? Nafi' Maula Ibni Umar.
Bagaimana bacaannya? Tidak sebagaimana yang kita dengar di dalam bacaan para qari yang sampai disawer. Ada kan? Qari yang sampai disawer. Loh benar. Bayangkan, ini penghinaan terhadap Al-Quran. Penghinaan terhadap orang yang membawa Al-Quran. Bayangkan orang baca Quran diselipin uang. La haula wala quwwata illa billah. Orang baca Quran, subhanallah, kayak biduan dangdut. La haula wala quwwata illa billah. Dan ini apa? Dia bacanya seperti itu. Anda bisa lihat di YouTube. Bacaan yang apa? Bacaan yang takalluf, memberat-beratkan diri. Kalau seperti itu pertanyaannya, apakah semua kaum muslimin bisa membaca? Nah, kalau semua kaum muslimin nggak bisa baca, itu Al-Quran atau hanya sekedar nyanyian? La haula wala quwwata illa billah. Al-Quran itu adalah apa yang bisa dibaca oleh seluruh kaum muslimin, yang paling bawah sampai yang paling atas. Nah, maka kalau kita mendapati ada bacaan yang takalluf, memberat-beratkan diri, ini bacaan yang hendaknya ditinggalkan. Ini termasuk bagian daripada qiraatun syadzah, qiraah yang tidak dikenal oleh para qari. Karena bacaan yang dikenal oleh para ulama ada 10. Dalam riwayat yang lain ada 14. Qiraah asyrah kubra, ada qiraah asyrah sughra. Ana punya teman, ada Ustaz Abdul Aziz Al-Makassari, hafizahullah taala. Itu beliau menyebutkan bahwasanya beliau sudah belajar apa? Qiraah asyrah sughra. Beliau sedang belajar qiraah asyrah kubra, dan beliau belum mendapati apa? Sebagaimana yang dilakukan oleh para qari hari ini. Ana pernah bertanya, Ustaz, bagaimana dengan para qari yang mereka mempersyaratkan harus sempurna dalam membacanya? Beliau berkata, guru-guru kami itu mempersyaratkan nggak harus sempurna. Yang penting apa? Terbedakan antara satu makhraj dengan makhraj yang lainnya. Karena kalau harus sempurna, subhanallah, siapa yang bisa membaca secara sempurna harfud dhad? Bo. Beliau mengatakan apa? Cukup terbedakan antara dal, bo, dan vo. Za, da, kemudian bo, kemudian vo. Cukup terbedakan antara itu, sudah bisa dikategorikan apa? Bo. Bedakan dengan bo. Cukup terbedakan. Maka kalau ada bacaan yang matnya melebihi, subhanallah, nah ini tidak dikenal kecuali di kalangan orang-orang yang mereka melampaui batas di dalam membaca Al-Quran. Bahkan pernah ada syekh, Masya Allah, ana lupa ahli qiraah hari ini, itu ketika mendapati ada talib dari Indonesia membacakan kepada beliau Al-Quran, kata beliau apa? Janganlah kamu membaca dengan cara apa? Memberatkan dirimu. Kenapa? Karena saking fasihnya sampai orang awam nggak bakal bisa menirunya. Iya, contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kurang lebih ini levelnya lebih tinggi dari ini. Nah, kata Syekh, ini qiraah yang disebut sebagai apa? Qiraah yang memberatkan, qiraah takalluf, yang memberatkan orang yang membacanya. Kan jadinya apa? Bacaan harusnya apa? Alhamdu, ahmadu. Cukup seperti itu. Ini enggak? Ahmadu. Ini qiraah yang memberatkan, termasuk apa? Madnya. Maka mad cukup tadi 2 harokat, 4 harokat, kemudian apa? 6 harokat, dan maksimal 8 harokat. Selesai sampai di situ. Adapun lebih dari itu, nah ini yang dikatakan oleh para ulama takalluf, memberat-beratkan diri. Wallahu taala a'lam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Tinggal berapa? Ya. Baik. 15 menit cukuplah kita baca. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sabbihisma rabbikal a'la." Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabbih. Ini fi'il amr.
Yani apa? Sucikanlah Tuhanmu wahai Muhammad. Dan khitabnya itu ditunjukkan kepada siapa? Nabi SAW. Yang diajak berbicara, yang Allah perintahkan adalah Nabi SAW. Tapi dalam ayat ini tidak cuma Nabi SAW yang diperintahkan, tapi kita pun termasuk ke dalam khitab ini. Maka Nabi SAW ajarkan kepada kita apa? Doa. Zikir. Kalimatani khafifatani fil lisan. Maka mengucapkan sabbihisma rabbikal a'la itu dengan apa? Lisan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Apa lagi? Subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi. Zikir pagi dan petang. Setelah apa? Setelah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Kemudian apa? Subhanallah bihamdi 100 kali. Ini zikir pagi dan petang. Ini subhanallah wa bihamdi. Maka Allah Azza wa Jalla perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Mensucikan Allah Azza wa Jalla daripada apa? Dari penyerupaan, dari hal-hal yang tidak pantas ada pada diri Allah Azza wa Jalla, baik terhadap nama-nama maupun sifat-sifat yang tidak layak ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan sabbihis ma rabbikal a'la. Dan dikatakan di sini nazih rabbaka 'anil naqaisi wal 'uyub. Sucikanlah Tuhanmu daripada kekurangan dan aib-aib. Contoh kekurangan yang disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla adalah apa? Kekurangan. Allah tidak maha mendengar dengan pendengaran yang sempurna. Sehingga apa? Allah dikatakan membutuhkan wasilah. Allah membutuhkan apa? Menteri-menteri. Sampai ada orang-orang yang berkata apa? Ya kita kalau mau minta kepada presiden, mintanya langsung kepada presiden atau kepada menteri-menterinya? La haula wala quwwata illa billah. Maka ini bentuk apa? Ini bentuk mengurangi daripada sifat maha mendengar, sifat maha mengetahui daripada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan apa? Sucikanlah Tuhanmu dari seluruh kekurangan dan aib-aib. Maka sabbihis ma rabbikal a'la. Allah katakan sucikanlah wahai Muhammad, kamu dan para pengikutmu. Siapa yang harus disucikan? Allah Azza wa Jalla. Dari apa? Seluruh kekurangan dan aib-aib. Maka jangan sampai kita menyandarkan kepada Allah Azza wa Jalla kekurangan. Jangan sampai kita menyandarkan kepada Allah Azza wa Jalla aib-aib. Apa di antara aib? Contoh aib yang tidak pantas ada di sisi Allah Azza wa Jalla adalah zalim. Allah Azza wa Jalla maha adil, dengan keadilan yang sangat sempurna. Maka jangan sampai karena sedikitnya nikmat yang Allah Azza wa Jalla cabut dari kita, kemudian kita mengatakan Allah Azza wa Jalla tidak adil. La haula wala quwwata illa billah. Contoh, usaha sudah, berdoa sudah, ibadah sunnah sudah. Neng kok isih koyo ngene wae. Sing kae mung turu salat ora, sedekah ora, maksiat mlaku terus. Hani kok lancar-lancar wae. Bener enggak? Wah, jan radil tenan. Ini namanya apa? Menetapkan aib pada diri Allah Azza wa Jalla. La haula wala quwwata. Menetapkan aib pada zat Allah Azza wa Jalla, dan tidak boleh. Maka Allah katakan apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah wahai Muhammad dan pengikutmu Tuhanmu daripada seluruh kekurangan dan seluruh aib-aib. Kemudian al-a'la itu sifatun li rabbik. Al-a'la itu sifat daripada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan kita mengatakan Allah itu ada di mana-mana, enggak boleh. Ana sering kalau bikin lowongan itu pertanyaan tentang akidah. Pertanyaan apa? Di mana Allah? Dari 10 pelamar, bahkan ada orang-orang S2
teman-teman S2 pendidikan agama Islam, anak tanya di mana Allah, jawabannya di mana? Di mana-mana. La haula wala quwata illa. Ada dalam hati hambanya. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Lalu Allah katakan apa? Dalam ayat ini, sabbihisma rabbikal a'la. Ini sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Yani fauqa kulli makhluqatih, di atas seluruh makhluknya. Sebagaimana dikatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, dan Tuhanmu di atas seluruh daripada makhluknya. Ketika beliau menjelaskan jarak antara langit dengan bumi 500 tahun perjalanan, kemudian langit yang pertama 500 tahun perjalanan, langit yang kedua 500 tahun perjalanan, sampai langit yang ketujuh, kemudian dari langit yang ketujuh sampai arsy Allah, sampai air itu 500 tahun perjalanan, kemudian dari air sampai arsy Allah Azza wa Jalla 500 tahun perjalanan, kemudian dari air dari air ke kursi 500 tahun perjalanan, kemudian dari kursi sampai ke arsy 500 tahun perjalanan, kemudian Allah Azza wa Jalla, kata Abdullah bin Mas'ud, di atas seluruh makhluknya. Ini kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Maka kalau kita ditanya di mana Allah, al-a'la, sudah sama. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau bertanya kepada budak wanita ini ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Apa kata budak itu? Fis sama, yakni 'alas sama, di atas langit. Bukan berarti fi itu maknanya apa? Kalau dalam bahasa Indonesia itu fi artinya di dalam. Maka diterjemahkan fis sama, di dalam langit, enggak. Fi di situ maknanya adalah apa? Ala. Ala sama, di atas langit. Maka sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, sabbihisma rabbikal a'la. Maka jangan sampai Tuhan kita satu, Nabi kita satu, Al-Qur'annya satu. Kalau ditanya tentang di mana Tuhan kita, jangan jawabannya di mana-mana. Tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Di mana? Tidak ada. Ini jawaban daripada orang-orang yang ingin mengingkari Allah Azza wa Jalla di atas seluruh makhluknya. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqa fasawwa." Yani Allah Azza wa Jalla lah yang menciptakan seluruh makhluknya. Dari ketiadaan, kemudian Allah Azza wa Jalla sempurnakan keadaan makhluknya. Yani fasawwa, Allah Azza wa Jalla sempurnakan keadaan makhluknya. Maka menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur seluruh alam semesta, ini disebut sebagai apa? Rububiyah. Menciptakan, menghidupkan, mematikan, kemudian apa? Mengatur seluruh alam semesta, memberikan rizki. Ini adalah apa? Syarat mutlak disebut sebagai Tuhan. Maka disebut sebagai apa? Sifat rububiyah. Rububiyahnya Allah tadi menghidupkan, mematikan, kemudian menciptakan, kemudian memberikan rizki, kemudian mengatur seluruh alam semesta. Maka kalau ada Tuhan yang punya sifat-sifat ini disebut sebagai apa? Baru pantas menyandang sebutan apa? Rabbun. Maka kalau ada yang disandarkan disebut sebagai Tuhan, nggak bisa menciptakan, nggak pantas disebut sebagai Tuhan. Maka Allah terangkan, Rabbukal a'la, yakni Tuhanmu yang maha tinggi, wahai Muhammad. Di antara sifat-sifatnya adalah apa? Alladzi khalaqa fasawwa, yakni menciptakan. Nama Allah Azza wa Jalla menciptakan adalah apa? Al-Khaliq. Maka namanya ada, sifatnya juga ada. Maka kalau ada zat yang punya sifat-sifat dasar ketuhanan, inilah zat yang paling pantas untuk disembah. Baru boleh disembah. Kenapa? Karena dia menghidupkan, mematikan, menciptakan, memberikan rizki, mengatur seluruh alam semesta. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, "Walladzi qaddara," dan dialah Allah Azza wa Jalla yang menetapkan takdir seluruh makhluknya.
Dialah Allah Azza wa Jalla yang menetapkan takdir seluruh makhluknya. Tidaklah ada di alam semesta ini daripada makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla kecuali telah Allah tetapkan apa? Takdirnya, ketetapannya, yang baik maupun yang buruknya. Maka kewajiban kita adalah apa? Beriman terhadapnya. Jangan kita mempertanyakan, oh, kok Allah tetapkan seperti ini? Apa faidahnya? Kok Allah Azza wa Jalla takdirkan begini? Kenapa? Contoh, ada orang yang Allah Azza wa Jalla dulu jadikan di awal hidupnya baik, kemudian akhir hidupnya kok buruk. Apa faidahnya? Kenapa Allah tetapkan seperti itu? Hikmah Allah Azza wa Jalla kita tidak tahu. Yang kita lakukan adalah apa? Beriman. Contoh, Allah Azza wa Jalla tetapkan kita sebagai apa? Sebagai penduduk Indonesia. Kita milih mungkin ya. Wah, berarti ngono ben lahirnya jadi Swiss wae. Apa jaluke lahir ning Mekah. Siapa yang menetapkan? Allah Azza wa Jalla. Maka Allah katakan apa? Walladzi qaddara, dan dia yang menetapkan, mentakdirkan seluruh ketetapannya. Karena itu Nabi SAW terangkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, qaddarallahu al-maqadira qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Allah telah tetapkan takdir seluruh makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Ketetapan Allah Azza wa Jalla telah ada. Maka 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan kita, Allah telah tetapkan bertemunya kita di sini, berkumpulnya kita, mengkajinya kita. Ini telah Allah tetapkan. Nah, maka ketetapan Allah Azza wa Jalla, apa yang harus kita lakukan? Diimani. Diimani. Kemudian Allah katakan fahada. Dan Allah katakan fahada, dan Allah Azza wa Jalla yang berikan petunjuk. Maka ketetapannya, kemudian petunjuknya itu adalah hak prerogatifnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai makhluk tidak memiliki sedikit pun daripada dua perkara tersebut, ketetapan dan yang namanya petunjuk. Anak-anak kita, Allah Azza wa Jalla yang menetapkannya. Benar tidak? Karena ada orang yang sudah berupaya untuk memiliki keturunan, tidak Allah berikan. Benar tidak? Ada Nabi yang baru diberikan keturunan setelah umurnya berapa? Nabi Ibrahim. Lihat, ini ketetapan Allah Azza wa Jalla. Nah, anak yang kita, Allah Azza wa Jalla berikan keturunan dari kita, dari rahim istri kita. Siapa yang menetapkannya? Allah Azza wa Jalla. Siapa yang mentakdirkannya? Allah Azza wa Jalla. Laki-laki dan perempuannya siapa yang menetapkannya? Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada kisah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala dalam salah satu darasnya, ana lupa di dars apa ya, ana lupa, kalau nggak salah Lum'atul I'tiqad atau ana lupa. Disebutkan ada orang Arab itu istrinya hamil pertama anak perempuan, yang kedua anak perempuan. Dia pengennya apa? Laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki yang menyambungkan nasab. Yang ketiga perempuan lagi. Yang keempat perempuan lagi. Yang kelima perempuan lagi. Dia masih sabar nih. Yang keenam perempuan lagi. Wah, yang ketujuh dia sudah ngancam istrinya. Nanti kalau lahir perempuan lagi, awas kau. Sebelum lahir, qadarullah ma syaa fa'ala, suaminya tertidur. Itu sudah di rumah sakit. Suaminya tertidur. Dalam mimpinya, dia bermimpi apa? Mau dilemparkan ke dalam neraka. Anak yang pertama menghalanginya, menutup pintu neraka yang pertama. Sampai pintu neraka yang keenam, seluruh anaknya apa? Menghalanginya.
Maka begitu mau dilemparkan ke pintu yang ketujuh, dia bangun, dia berdoa, ya Allah berikan rezeki anak perempuan. Kenapa? Karena anak perempuan itu apa? Merupakan penghalang daripada siksa neraka bagi kedua orang tuanya. Anak perempuan. Maka kalau ada yang diberikan anak perempuan, jangan sampai apa? Merasa itu adalah bentuk kesialan. Ini cerita Syekh kepada kami, subhanallah. Maka ikhwan fillah, azza wa Allah wa iyyakum ajmain. Azan dulu. Nah, barakallahu fikum. Muadzin, silakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana da'watana as-salatu al-qa'imah ati Muhammadan as-siratal fadilah. Wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu. Barakallahu fikum wa sallallahu alaikum. Baik. Kita lanjutkan. Maka ketetapan Allah Azza wa Jalla, Allah yang menetapkan. Anak, suami, istri, seluruh hal yang menyertai kita adalah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah kita melirik yang lain. Contoh, Allah karuniakan kepada kita istri yang sekarang ada di samping kita. Kita terima seluruh kelebihannya dan kita terima seluruh kekurangan. Jangan sampai kita pengen seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi kitanya la haula wala quwata illa billah, la haula. Atau istri menginginkan suami yang lebih dari sekarang, maka terima ketetapan Allah Azza wa Jalla. Bersyukurlah. Ada kisah daripada salah seorang ikhwah, salah seorang asatidzah di Jawa Barat, dia cerita. Ada ikhwah, akhwat yang berdoa mengadukan kepada ustaz tersebut tentang keadaan suaminya. Apa keadaan suaminya? Kerjaannya mengoja ngaji, baca kitab, mencari ma'isyah, kemudian pulang ke rumah. Ini sebaik-baik suami, mencari ma'isyah iya, belajar iya, menafkahi iya. Istrinya pengen suaminya lebih romantis. Ternyata apa? Suami tidak romantis. Nah, tapi suaminya penuntut ilmu, mencari ma'isyah, memberikan kecukupan. Dia akhirnya mengadu kepada hakim dan pisahlah suami dan istri. Berlalunya waktu, Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada istri tersebut apa? Suami yang romantis, ini apa? Ratau sholat, tukang mancing. Subhanallah, jauh daripada suami yang pertama keadaannya. Maka bersyukur. Baik kita sebagai suami yang diberikan istri yang sekarang, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Ataupun istri yang sekarang dikaruniakan suami, ataupun dikaruniakan putra yang menurut kita kok menyusahkan, enggak. Karena Allah berfirman apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kadang-kadang kita ngerasa wah berat tenan. Sebenarnya enggak berat kalau kita bersandar kepada Allah. Kita sering merasa berat, kenapa? Karena kita berupaya untuk menanggung dengan kekuatan kita. Aku mampu. Ini yang biasanya apa? Bikin seorang itu mampu. Maka bertawakallah kepada Allah. Kalau antum sudah mencari ma'isyah, antum sudah mencukupi, kemudian antum sudah berdoa, antum sudah memperbaiki diri, bertawakal kepada Allah. Contoh anak-anak kita,
sudah kita berikan pendidikan qadarullah wa ma syaa fa'ala, belum bisa sesuai dengan yang kita harapkan, apa yang harus kita lakukan? Berdoa kepada Allah, selesai. Maka karena seluruh ketetapan telah Allah tetapkan. Kemudian fahada, termasuk petunjuk. Siapa yang berikan petunjuk? Allah Azza wa Jalla. Siapa yang berikan petunjuk? Allah Azza wa Jalla. Maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla untuk memberikan petunjuk kepada siapapun orang-orang yang kita cintai. Contoh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau ketika mendapati ibunya bagaimana? Masih belum beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abu Hurairah? Ya Rasulullah, doakanlah ibu. Karena petunjuk di tangan siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka petunjuk di tangan Allah Azza wa Jalla, ketetapan di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memperbaiki ketetapan kita, kemudian Allah Azza wa Jalla perbaiki pula, berikan petunjuk kepada setiap setiap orang-orang yang kita cintai. Allahumma amin. Kemudian Allah katakan, "Walladzi akhrajal mar'a," ay anbata ma tar'ahu al-bahaima. Yani apa yang Allah Azza wa Jalla tumbuhkan darinya daripada makanan-makanan untuk binatang ternak. Ini binatang ternak itu bisa tumbuh. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Makanannya, rumputnya, siapa yang menumbuhkan? Allah. Maka apa yang harus kita lakukan kalau kita diberikan nikmat? Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita merasa, wah ini bukan karena apa? Ada istilahnya apa? Tangannya anget atau tangannya adem? Orang yang kalau nanam itu subur gitu, apa istilahnya? Tangannya adem. Itu bukan tangannya adem, Allah Azza wa Jalla yang berikan. Bukan karena dia, ilmunya iya, dia belajar kan. Dia belajar, dia tahu tentang pH tanah, dia tahu tentang air, dia tahu tentang bagaimana komposisi yang benar sehingga tanaman itu tumbuh dengan subur. Tapi siapa yang menumbuhkan? Allah. Karena betapa banyak orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya ilmu yang sangat tinggi dalam bidang apa? Ilmu pertanian. Ketika Allah Azza wa Jalla tidak tumbuhkan, siapa yang mampu? Buktinya apa? Pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, kekeringan, kemarau berapa? Paceklik 7 musim. Apakah ketika itu para petani di sana tidak canggih-canggih? Canggih. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak tumbuhkan, maka siapa yang mampu untuk menumbuhkan? Karena itu Allah katakan, "Walladzi akhrajal mar'a." Kemudian Allah katakan, "Faja'alahu," ay ba'da an kana akhdara rutaban. Kemudian Allah jadikan setelah sebelumnya hijau royo-royo, ghutha'an ahwa, yani yabisan, aswad min al-huwati wa hiya sumratun taqarrubu min as-sawad wa huwa fi kull al-halaini alfu lid-dawab. Yani setelah sebelumnya hijau, kemudian Allah Azza wa Jalla matikan. Yani tanaman itu siklusnya benih, kemudian hijau, panen, kemudian setelahnya siklusnya menjadi kering, kemudian mati, kemudian membusuk, kemudian hitam kan, kemudian kembali lagi siklusnya. Siapa yang membuat seperti itu? Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dahulu kita dalam biologi belajar namanya apa? Rantai makanan. Nah, manusia memakan padi, ya kan? Kemudian manusia itu berada di akhir ya. Ya itulah. Anda lupa. Padi dimakan apa? Tikus dimakan kucing, ular dimakan elang dimakan apa? Kemudian mati membusuk, kemudian menjadi saripati daripada tanaman, tumbuh lagi seperti itu terus. Nah sama, siklus pertumbuhan manusia pun sama. Siklus pertumbuhan hewan pun sama. Siklus pertumbuhan tumbuhan pun sama. Dari benih sampai hitam mati yang Allah katakan faja'alahu ghutha'an ahwa.
Yani Allah jadikan setelah sebelumnya hijau menjadi apa? Perlahan-lahan mati, mengering, kemudian membusuk, hitam legam, kemudian nanti akan seperti itu terus siklusnya. Maka siapa yang membuat? Allah Azza wa Jalla. Apa tujuan daripada Allah Azza wa Jalla terangkan kepada kita 5 ayat ini? Yang pertama, al-amru bitasbihihi ta'ala ma'a dzikri ismihi subhanahu. Yani faidah dan hukum. Faidah yang pertama, ayat ini menjelaskan kepada kita faidah untuk apa? Untuk bertasbih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh apa? Subhanallah wa bihamdi dan subhana rabbiyal a'la. Bahkan Nabi SAW katakan, ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah bacaan subhana rabbiyal a'la itu di dalam apa? Sujud-sujud kalian. Berapa banyak baca? 3 kali. Ada tambahan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada zikir apa? Subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Ada zikir subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maka jadikanlah apa? Menyebut bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla sebagai apa? Bacaan di dalam sujud-sujud kalian. Perintah untuk apa? Bertasbih. Kemudian yang kedua, Itsbatur rububiyyati lillahi ta'ala. Yani penetapan tentang apa? Rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Yang pertama tadi wajibnya untuk apa? Bertasbih. Mensucikan Allah Azza wa Jalla dari seluruh apa? Kekurangan dan dari seluruh aib-aib. Minimal apa? Subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la atau apa? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Atau subhanallah bihamdi 100 kali ketika di waktu pagi dan petang. Ini Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita. Wajibnya untuk apa? Bertasbih. Karena itu Nabi SAW contohkan kepada kita bagaimana bertasbih dengan berbagai macam bacaan daripada tasbih. Kemudian yang kedua, apa ayat ini menjelaskan tentang penetapan apa rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, yang pertama, alladzi khalaqa fasawwa. Yani menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, kemudian mengatur seluruh alam semesta. Ini adalah rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, yakni apa? Allah Azza wa Jalla alim fauqa kulli makhluqatihi. Allah Azza wa Jalla itu apa? Di atas seluruh makhluknya. Maka kalau kita ditanya di mana Allah? Alim fauqa kulli makhluqatihi. Allah Azza wa Jalla di atas seluruh makhluknya. Jangan kita mengatakan Allah di mana-mana. Jangan kita mengatakan Allah di hati setiap hamba. Kenapa? Karena ayat ini sabbihisma rabbikal a'la. Allah katakan Allah di mana? A'la, di atas seluruh makhluknya. Kemudian yang keempat, yakni penetapan tentang apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sifat Allah Al-Khaliq. Namanya adalah apa? Al-Khaliq. Sifatnya adalah apa? Khalaqa fasawwa. Menciptakan dan meneguhkan ciptaannya. Contoh, kita kalau tidak diteguhkan oleh Allah Azza wa Jalla, apakah kita bisa berjalan tegak? Kita kalau tidak diteguhkan oleh Allah Azza wa Jalla, apakah kita bisa berjalan tegak? Tidak. Siapa yang menjadikan susunan tulang ini mampu menopang tubuh untuk melawan gravitasi? Siapa? Rabbuna Azza wa Jalla. Siapa yang menjadikan burung bisa terbang tanpa terjatuh? Allah Azza wa Jalla. Siapa yang bisa menjadikan langit dan bumi ini tersusun secara sempurna? Langit berdiri di atas bumi tanpa ada tiang yang menyangganya. Padahal seluruh bangunan itu membutuhkan apa? Tapi langit Allah Azza wa Jalla bangun tanpa tiang. Maka siapa yang menegakkannya? Siapa yang meneguhkan ciptaannya? Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Azza wa Jalla memiliki apa? Nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Kemudian yang terakhir, wajibnya beriman terhadap takdir.
Wajibnya beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Wajibnya beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Maka takdir itu tidak bisa kita bersandar kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk di dalamnya apa? Petunjuk. Maka kalau kita mendapati ada orang-orang yang belum mendapatkan petunjuk, apa yang harus kita lakukan? Jangan dicela, tapi apa? Didoakan. Contoh, kita mendapati ada orang-orang yang tersesat. Contoh, kita mendapati ada orang-orang yang tersesat. Siapa di antara yang tersesat? Yang paling tenar hari ini siapa? Mama Gufron. Ustaz kok nyebutin Mama Gufron terus? Ya, agar kita tahu dia itu tersesat. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang menyebarkan videonya dalam rangka lucu-lucuan. Jangan disebarkan. Jangan disebarkan kesesatannya. Cukup kita tahu sesat, ya sudah, jangan kita sebarkan. Khawatirnya apa? Orang bukan mengambil ibrah, justru malah apa? Mengikutinya. La haula wala quwata illa billah. Niat kita nyebarkan agar orang terhindar daripada fitnahnya, ternyata apa? Orang justru terfitnah kepada apa yang diucapkannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita diberikan hidayah, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau kita mendapatkan orang-orang yang belum diberikan hidayah, apa yang kita katakan? Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah dan taufiknya kepada mereka. Termasuk pemimpin-pemimpin kita. Maka doakan mereka. Doakan mereka agar Allah Azza wa Jalla berikan hidayah dan taufiknya. Jangan mencelanya. Kenapa? Karena ketakdir, kemudian termasuk dalamnya petunjuk, itu milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah ketika Allah sempurnakan kepada kita nikmatnya. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla ketika Allah Azza wa Jalla sempurnakan bagi kita karunia-Nya berupa apa? Hidayatul Islam, kemudian hidayatul iman, serta taufik untuk mengenal Al-Quran dan Sunnah. Taufik untuk senantiasa beribadah. Ini adalah perkara yang sangat mahal. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita mendapati ada orang-orang yang belum diberikan petunjuk, apa yang harus kita lakukan? Doakan. Jangan dicela. Jangan dicela. Wah, kayak dulu ada ikhwah kita yang sekarang sudah enggak pernah ngaji lagi. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan petunjuk kepada beliau. Dia bilang, Ustaz, di kampung ana itu apa isinya musyrikin semua lah. Iya benar. Subhanallah, ana bilang, jangan begitu. Ana bilang, benar ngomong sama anak. Ustaz, di kampung ana itu isinya musyrikin. La haula wala quwata illa billah. Muslim itu terbagi menjadi dua. Ada muslim yang dia terjatuh ke dalam maksiat. Ada muslim yang terjatuh ke dalam apa? Kesyirikan, tapi dia tidak tahu dan tidak boleh diberikan gelar dengan apa? Musyrikin, enggak boleh. Enggak boleh kita apa? Mengatakan mereka sebagai musyrikin, dan enggak boleh. Yang harus kita lakukan adalah apa? Mendoakan. Jangan pernah memvonis. Allah taala alam bisawab. Barangkali ada yang bertanya, silakan tafadhol masykurah. Monggo, Pak Bu, silakan. Monggo. Tapi yang detail oleh Gambut yang Bapak tahun 2005, Insyaallah. dan Televisi yang Bapak 2009, Insyaallah. dan Anasari yang Bapak tahun 303. Alhamdulillah. Yang kami tanyakan, misalnya Traweh dan Twitter itu kita melaksanakan sepertiga malam, bagaimana? Terima kasih. Ahsan. Ini pertanyaan yang juga pernah kami tanyakan kepada guru-guru kami. Boleh tidak kita tarawih menyendiri di akhir malam? Nah, sebagian daripada guru kami mengatakan boleh. Boleh. Tapi tadi, boleh nggak? Manakah yang lebih utama? Nah, ini dua perkara yang berbeda. Manakah yang lebih utama? Di awal malam atau di akhir malam? Kalau ada berjamaah di akhir malam, maka akhir malam. Tapi kalau kok sendiri di akhir malam, maka sendiri di akhir malam itu apa? Setelah kita sholat bersama dengan jamaah di awal malam. Kenapa? Karena berdasarkan keumuman Nabi SAW mengatakan apa? Man qama ma'al imami hatta yansarif.
barang siapa yang salat bersama dengan imam di bulan Ramadan sampai salam, dikatakan apa? Kutiba lahu qiyamul lailatin, dicatatkan baginya pahala salat sepanjang malam meskipun terlelap di pembaringan. Maka kalau kita mau sholat di akhir malam bagaimana? Jangan witir. La witrani fil lail, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Maka tetap boleh. Contoh, jenengan di awal malam sudah, kemudian segera apa? Pulang tidur. Kemudian nanti bangun di jam 2. Nah, dari jam 2 itu jenengan sholat sekuat jenengan sampai sebelum sahur. Itu boleh. Boleh. Tapi kalau ditanya mana yang utama, kalau ada berjamaah di akhir malam, itulah yang utama. Dan ini yang biasanya kalau nanti Allah Azza wa Jalla berikan kepada jenengan keutamaan berupa apa? Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa iktikaf di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, yang mana mereka ada salat di akhir malam. Itu biasanya apa? Biasanya jamaah yang mereka memang menginginkan salat yang lebih panjang daripada salat yang di awal malam. Itu witirnya juga sama. Maka kalau ada tidak mengapa, tapi kalau tidak ada bagaimana? Yang utama salat bersama dengan imam di awal malam, kemudian segera istirahat, kemudian nanti di awal malam kita baca Al-Quran dalam kondisi apa? Berdiri sebagaimana dilakukan oleh para sahabat, sebagaimana dilakukan oleh para salaf. Para salaf itu mereka ada yang menghatamkan Al-Quran di waktu malam dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan salat. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bermakmum kepada apa? Budaknya yang membacakan Al-Qur'an dan menjadi imam baginya. Ini salat menggunakan apa? Mushaf. Salat menggunakan mushaf. Maka beli mushaf yang besar, kemudian taruh di atas meja, kemudian kita punya apa? Punya mihrab, tempat salat khusus di rumah. Jadi antum bikin di rumah, pojokan rumah antum, ini tempat khusus untuk salat. Buat di situ, nah di situ sholat malam sebanyak yang kita bisa dalam kondisi membuka mushaf. Hanya ketika sholat sunnah seperti itu. Wallahu ta'ala. Jadi yang utama sholat bersama dengan imam di awal malam, kemudian mengerjakan sholat lagi di akhir malam. Kalau ada sholat di akhir malam, kita sholat bersama dengan mereka tidak mengapa. Kenapa? Karena pertanyaannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu tidak sholat bersama dengan apa? Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari. Lalu salatnya di mana? Sebagian ulama mengatakan apa? Beliau salat bersama dengan orang-orang yang ada di rumahnya, dan salatnya lebih lama daripada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Monggo ada lagi. Nah, fadhil. Nah. Salat witir, salat pengganjil atau salat penutup? Jawabannya adalah salat penutup. Maksudnya dimaksud dengan salat penutup bukan berarti habis itu nggak boleh salat, enggak. Ya ini watar, ya ini ganjilkan. Nah ini ditutup salat itu dengan apa? Dengan witir. Bukan berarti tidak boleh ada salat setelahnya. Meskipun yang utama adalah apa? Meskipun yang utama sebagaimana asalnya salat witir adalah apa? Salat penutup dalam satu hari satu malam. Maka dalam mazhab Syafi'i dikatakan di antara salat yang ditekankan pengerjaannya disebutkan sunnah muakkadah itu adalah apa? 5 rakaat ba'da isya. Disebutkan dalam matan Abi Syuja', yakni salat-salat yang dikatakan sunnah muakkadah, yakni salat 5 rakaat ba'da isya, yakni 2 rakaat qabliyah ba'diyah, kemudian 3 rakaat witir. Maka witir itu dikatakan sebagai apa? Penutup, karena memang hakikat awalnya adalah apa? Penutup daripada salat sehari satu malam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidaklah mengerjakan salat setelah daripada witir. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan salat setelah witir. Karena beliau setelah witir bagaimana? Beliau tidur sebentar sebelum azan subuh, kemudian setelah itu apa? Dibangunkan oleh Bilal, kemudian beliau qabliyah subuh, kemudian setelah itu apa? Beliau mengerjakan salat subuh. Jadi beliau setelah witir apa? Yattaji'u 'ala al-aiman. Beliau berbaring dengan cara apa? Bertelekan tangan sebelah kanan menghadap ke arah kiblat. Jadi witir itu tadinya adalah apa? Salat penutup.
Tapi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya apa? Di sepertiga malam terakhir sampai menjelang fajar. Yani fajar kadzib, kurang lebih setengah jam sebelum fajar shadiq, beliau apa? Berbaring di atas punggung sebelah kanan. Kemudian Bilal mengumandangkan adzan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangunkan, kemudian beliau berwudu dan salat qabliyah subuh, kemudian setelah itu beliau salat subuh sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala. Nah, Allah taala. Padahal ada wa ansitu. Kita besok baca apa? Aku juga. Nah. Baca Fatihah. Baik. Sampai di apa dia bertanya mana Allah? Itu kata ini kok di. Baik. Masya Allah, Allah mabarik. Ana jawab secara singkat ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan dengan taufik. Yang pertama, bagaimana memahami firman Allah Azza wa Jalla, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan kepadamu Al-Qur'an, maka dengarkanlah. Dengarkanlah. Kemudian apa? Wa ansitu. Maka kalimatnya bukan isma', tapi apa? Fastami'u. Makna fastami'u itu apa? Fastami'u itu maknanya adalah dengarkan dan perhatikan. Secara bahasa, istami' itu maknanya apa? Dengarkan dan perhatikan. Maka kalau antum belajar bahasa Arab, ada kalimat apa? Istami'u wa raddidu. Dengarkan dan perhatikan, kemudian ulanglah apa yang kamu dengarkan dan perhatikan. Maka Allah katakan apa? Fastami'u. Dengarkan dan perhatikan baik-baik. Apa yang dibacakan kepada kamu, dengarkan dan perhatikan baik-baik. Jadi jangan cuma apa? Telinganya yang mendengar, tapi apa? Hatinya memikirkan apa yang dia dengar. Maka fastami'u. Kemudian apa? Wa ansitu. Dan apa? Tenanglah. Dan tenanglah. Kenapa? La'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan apa? Dengan harapan engkau mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka syarat dirahmatinya kita dengan mendengarkan Al-Quran, yakni dua syarat, yakni istami'u dan ansitu. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum mereka yang bermakmum kemudian hanya mendengarkan bacaan imam, apakah sudah mencukupi? Para ulama khilaf. Para ulama khilaf. Karena itu Imam Bukhari beliau menulis kitab apa? Beliau menulis kitab, masya Allah, ana lupa Arabiknya. Yani apa yang dibaca oleh makmum di belakang imam. Apa yang dibaca oleh makmum di belakang imam. Ini menurut mazhabnya Imam Bukhari. Maka bacaan imam adalah bacaan makmum dalam salat-salat jahriyah. Adapun Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau mempersyaratkan apa? Syarat wajibnya makmum untuk membaca Al-Fatihah saja. Tapi bacaannya apa? Hadir, dengan bacaan yang cepat apabila disebutkan dalam syarah-syarah yang lain, apabila imam memberikan jeda waktu untuk membacanya. Contoh, setelah waladhdallin, kemudian amin, kemudian setelah itu apa? Imam diam. Nah, itulah waktu untuk apa? Membaca, jeda untuk membaca Al-Fatihah. Kalau imam berikan jeda seperti itu, disebutkan apa? Segeralah membaca Al-Fatihah. Ini kalau imam memberikan jeda. Nah, kalau imam tidak memberikan jeda bagaimana? Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila imam tidak memberikan jeda, maka apa? Dengarkanlah. Kenapa? Karena ada hadis yang menyebutkan Nabi SAW menegur sahabat yang membaca ayat Al-Quran, membaca Al-Fatihah, yang dimaksud dalam riwayat ini membaca Al-Quran ketika Nabi SAW sedang membaca Al-Quran. Ini Nabi SAW apa? Menjadi imam dan para sahabat di belakang masing-masing membaca Al-Quran. Maka ditegur oleh Nabi SAW. Maka para ulama di sini khilaf tentang apa yang dibaca oleh makmum dalam sholat-sholat jahar di belakang imam. Adapun kalau sholat sir, sholat yang imamnya tidak membaca secara jahar, maka makmum wajib tidak ada khilaf.
Nah, makmum wajib tidak ada khilaf. Yang para ulama khilaf adalah apa? Apa yang dibaca oleh makmum di belakang imam. Sebagian mengatakan yang paling wajib, yakni di antaranya mazhab Syafi'i, yakni membaca Al-Fatihah. Sebagian mempersyaratkan apa? Kalau imamnya memberikan jeda waktu. Kalau imamnya tidak memberikan jeda waktu, maka apa? Cukup bacaannya imam. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Nah, kemudian yang terakhir tadi apa? Oh, tayyib. Bagaimana memahami firman Allah Azza wa Jalla Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kemudian memahami dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kemudian bagaimana memahami dengan fa inni qarib. Bagaimana mengkomparasikan, mencocokkan tiga sifat yang berbeda. Yang pertama, Allah Maha Tinggi. Kemudian yang kedua, Allah di mana-mana, kata mereka ya. Padahal ta'ala Allah amma yasifun, Maha suci Allah Azza wa Jalla daripada apa yang mereka sifati. Atau mereka mengatakan Allah itu dekat, yakni apa? Di dalam hati seluruh hamba. Padahal yang dimaksud dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ini para ulama mengatakan apa? Ilmullah, ilmunya Allah. Fa inni qarib sama, bukan zatnya, tapi apa? Ilmunya Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah di mana-mana, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah Azza wa Jalla dekat, bahkan dikatakan apa? Min hablil warid, daripada apa? Urat nadi. Itu maksudnya adalah ilmunya, bukan zatnya. Ilmunya Allah, bukan zatnya. Seperti itu. Itu jawaban secara singkat. Demikian yang bisa, wa yakumul jazaa'ul khair, yang bisa Anda sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi hujjah bagi kita, bukan hujjah atas kita, dengan nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang utama. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa para masyayikh kita, dan dosa saudara-saudara muslim kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan kepada pemimpin-pemimpin kita teman-teman yang baik, penasehat-penasehat yang baik, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjaga negeri kita daripada orang-orang yang ingin merusaknya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.